Bismillahirrahmanirrahim. Hai, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKD, Seleksi Kompetensi Dasar untuk Sekolah Kedinasan dan juga CPNS. Materinya adalah TWK, Wawasan Kebangsaan tentang Pancasila. Yaitu kita melanjutkan ke part 4, karena sebelumnya kita sudah bahas part 1, 2, dan 3. Di sini ada soal dan juga ada pembahasannya. Langsung aja. Ada soal nomor 31 karena kita udah sampai nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. 1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Mendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumput yang lain. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah nomor A. 123, B. 234, C. 345 atau E. 1 dan 6, dan D. 45 dan 6. Yang ditanya di sini adalah fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Modal pembangunan, pakai ya. Satu-satunya azas bagi kehidupan bangsa Indonesia itu enggak, karena dia satu-satunya, enggak cuma Pancasila ya asas kita. Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor, mungkin. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. Enggak, karena Pancasila itu berasal dari negara kita sendiri. Dari dulu ini sejarahnya adalah dari Kerajaan Majapahit, yaitu Panca, Lima, Sila adalah dasar. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia, enggak. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Jadi yang kemungkinan benar itu adalah 1, 3, dan 6. Ada nggak? Nggak ada. 1, 3, 6. 3 dan 6. Nggak ada. Adanya 1 dan 6. C itu salah. 4, 5 ini 6-nya benar. Tapi 4 dan 5-nya bukan. Berarti salah. Nah, fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu adalah yang pertama jiwa bangsa, yang kedua jiwa kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga adalah sumber dari segala sumber hukum, yang keempat adalah perjanjian luhur bangsa, kelima pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, keenam adalah cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia, kedelapan adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oh ya, berarti yang nomor 2 benar, maaf. Dan modal pembangunan. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 6. 1, 2, dan 3. Bukan. 2, 3, dan 4. Bukan. 2 udah pas. 2 benar. 3 bukan. 4 bukan. 3, 4, 5 bukan. 4, 5, 6 ada yang iya dan bukan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 6. Ini yang sering dijadiin soal Pancasila sebagai soal nomor 32. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta itu merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh, ini adalah soal TWK dasar. Gak mungkin kalian nggak tahu jawabannya apa. A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Kongres Pemuda, E. PBB. Tahu ya jawabannya apa? Jawabannya adalah pada tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Anggota Panitia 9 itu ada 9 orang, namanya Panitia 9. Jadi jumlahnya ada 9 orang. Yang pertama Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, itu disebut dengan golongan nasionalis. Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, bukan Muzakar ya,
Dakul Muzakkar adalah DITI. Abi Kusno Cokro Husodo, Cokro Kusumo, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Ini dicampur. Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, dan Haji Agus Salim itu merupakan tokoh Islam. Ahmad Subarjo dan Muhammad Yamin itu merupakan tokoh nasionalis. Jadi jawabannya adalah panitia 9. Ini bukan D, tapi ini adalah A, salah tulis. Jawaban yang benar adalah yang A, panitia 9. Oke, lanjut. Pancasila berasal dari kata-kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh A. Notonegoro, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, atau E. Supomo. Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan Pancasila yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin. Bukannya Soekarno ya? Sorry, salah. Soekarno jawabannya. Kan yang ngasih tahu soal ini adalah, yang ngasih ide ini adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni. Yang ngasih nama Pancasila adalah Soekarno. Jadi jawabannya Soekarno. 34. Salah satu nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut nilai A. Dasar, B. Instrumental, C. Vital, D. Material, atau praktis. Nilai di dalam Pancasila itu cuma ada 3. Ya, cuma ada 3. Nilai yang pertama disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar adalah pengertiannya nilai yang tidak bisa dirubah. Contohnya adalah nilai yang ada di dalam Pancasila. Misalnya 1, ketuhanan yang Maha Esa berarti nilai ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil beradab berarti nilai kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia berarti nilai persatuan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti nilai kerakyatan. Dan 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti nilai keadilan. Itu nilai dasar. Pengertiannya nilai yang tidak bisa dirubah. Contohnya adalah nilai yang ada di dalam Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, tapi depannya aja. Nilai instrumental yang kedua, nilai instrumental pengertiannya adalah nilai perwujudan dari nilai dasar, aturan-aturannya. Nilai instrumental itu banyak syaratnya. Nilai instrumental itu contohnya harus tertulis dan juga berlaku. Jadi contohnya kayak Undang-Undang Dasar, Pancasila, kayak gitu. Peraturan-peraturan, ketetapan MPR, itu semua tertulis dan berlaku. Selama tertulis dan juga berlaku, itu adalah contoh dari nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praktis. Ada juga yang bilangnya adalah nilai praksis. Kita lihat. Jadi, nilai praktis adalah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Nilai praksis dari Pancasila dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan juga anggota warga negara. Jadi jawabannya itu yang E. Ada juga yang bilang untuk mudah ngapalnya nilai praksis adalah nilai yang kalian bisa temui di kehidupan sehari-hari. Nih, mau di lembaga negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, masyarakat, maupun anggota warga negara. Itu adalah kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya yang E. 35. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan kehidupan bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa dan kepribadian bangsa, atau D. Dasar negara, atau E. Perjanjian luhur bangsa.
Berikut ini adalah peran pendudukan Pancasila bagi bangsa dan rakyat Indonesia. A. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Falsafah negara berarti Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga berfungsi sebagai tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai berarti bersikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. C. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila berfungsi sebagai norma, pedoman hidup, dan penunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan, guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang D, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai tujuan dan tujuan yang hendak dicapai nantinya untuk bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D, dasar negara, karena mengatur, kata kuncinya tuh di sini sebenarnya. Mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, berarti yang ngatur itu adalah ada negaranya, berarti dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Jawabannya yang D. 36. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal P4 Pancasila ya. Ini adalah ketika zamannya presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. A. 4 Maret 1978, B. 22 Maret 1978, C. 12 Maret 1978, D. 14 Maret 2978. Jelas bukan yang D, karena kita belum nyampe situ. E. 2 Maret 1978. Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dikenal dengan P4 Pancasila itu ditetapkan tanggal 22 Maret 1978 dan terkandung di dalam TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978. Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan Pancasila atau yang disebut atau kata lainnya adalah Eka Prasetya Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut berjumlah 36 butir. Dan pada tahun 1994 diuraikan kembali oleh BP 7 pusat menjadi 45 butir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bukan E. Kok E sih? 22 Maret kan? 22 Maret yang mana? Yang B. 22 Maret 1978. Kalau yang E 2 Maret. B jawabannya. 37. Landasan ideal negara kita adalah gampang banget. A. TAP MPR, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Indonesia, atau E. Keputusan Presiden. Yang E jelas salah, bukan Kepres. Landasan ideal negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan landasan konstitusional Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembukaan Undang-Undang 45, Hukum Dasar, Maklumat, dan juga Dekret Presiden. Konstitusional itu adalah hukum dasar tertulis. Landasan ideal, landasan dasar, dan kita adalah yang Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang C. 38. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan Pancasila secara subjektif. Subjektif itu yang ditanya ya. Artinya A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya,
menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Itu subjektif. Secara pribadi, subjeknya berarti orangnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. 39. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 45, B. Piagam Jakarta, C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 45, D. Pembukaan Undang-Undang 45, atau E. Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Ingat, rumusan atau susunan Pancasila yang benar dan sah itu hanya satu yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi yang mana? Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Berkaitan dengan hal tersebut, Insinyur Soekarno mengeluarkan instruksi nomor 12 garing 1968, instruksi Presiden ya, pada tanggal 13 April tahun 1968. Jadi yang benar satu-satunya yang sah rumusan Pancasila itu adalah yang D, karena disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45, sidang pertama PPKI ya. Jadi D, ingat. 40. Tata cara pengucapan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam TAP MPR nomor 2 MPR 1978, B. Inpres nomor 12, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 68, C. Undang-Undang nomor 5 tahun 85, atau D. Undang-Undang 1945, TAP MPR nomor 1 MPR 1983. Pengucapan Pancasila pada upacara resmi itu harus dalam aturannya harus diucapkan dengan jelas, lantang, dan tidak boleh salah. Seperti ketuhanan yang maha bukan esa tapi esa, dan harus diucapkan secara lantang dan jelas dan keras gitu. Seperti yang kita ketemui kalau di upacara resmi. Salah satu contohnya adalah proklamasi setiap tanggal 17 Agustus 45. Jadi, tata cara pengucapan Pancasila pada upacara resmi itu diatur atau ditetapkan dalam Inpres, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi jawabannya yang B. 41. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang 45, dan batang tubuh Undang-Undang 45 yang tidak dapat dipisahkan ialah A. Undang-undang dasar harus merangkum sila-sila dalam Pancasila. B. Batang tubuh merupakan penjelasan dari Pancasila. C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. C. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan. E. Nilai Pancasila harus ada pada tiap pasal. Hubungan antara Pancasila pembukaan sama batang tubuh Undang-Undang 45. Konsekuensi dari hubungan tiga itu yang tidak dapat dipisahkan karena pada hakikatnya merupakan satu rangkaian isi. Arti makna yang terkandung pada masing-masing alinea menggambarkan rangkaian peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan, saling mengisi berdirinya negara Indonesia yang diakhiri dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Sudah? Sekian, terima kasih. Selamat belajar, semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.